Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujian itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tasyik itu, sampai saya tertidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Itu peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu dari mereka akan datang ke kamar ini. Dan itu artinya saya harus duduk di bangku itu. Hah! Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian. Please, please, ya, baik yang hadir langsung di kamar ini atau melalui Zoom, ya. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai macam nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi semua itu menguap begitu saja. Kalau saja memotivasi diri bisa serenyah ceramahnya Mas Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin bahwa saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya? Lihat, lihat, disorot mata saya, digetar suara saya, di seluruh tubuh saya ini. Oh, ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Bahkan
kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam sebuah puisi. Oh, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikan air mata. Saya dulu pernah hampir ikut monolog FLS 2F. Tak percaya. Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang saya sedang dibully sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Dia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita. Kalau semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna, pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu setia di sisi kita, tanpa keluhan sedikit pun. Ya, asalkan baterai dan kuotanya cukup, dia akan melayani kita, apapun kemauan kita, dan kemanapun kita ingin tamasya, dia selalu bersedia. Ia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada sesama kita. Ya kan? Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya di dalam dirinya. Harayan. 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 Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dengan dia ada di sisi saya. Dan sebelum ada peraturan seperti itu, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari, meski sesaat, tanpa dia. Kadang, kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya, lalu saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya terkenang pula saat-saat dramatis kami, ketika ia menjadi lemah dan kritis, lalu saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Jadi bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu untuk menata masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran.
Sementara kita hidup di masa yang semua bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tak cepat dan ringkas akan ditinggalkan dan akan jadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya sempat berhasil. Tak terlalu bergantung padanya. Ya, selain untuk hal-hal penting saja. Tapi, saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, duduk asyik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya jadi merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin menurun. Bahkan kini, ia ada di dalam kepala saya. Ia jadi seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.